Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat bismillah ini yang mengerahkan, menjelaskan bismi itu bukan ismi. Maka kalau misal kita melihat daripada terjemahan dan tafsir, karena berdasarkan daripada Mesir atau Masiri, karena sepakatan mereka menggunakan, siapa yang terlibat sini? Inggris pada tahun 1924 Masehi di Kairo, di Mesir. Padahal dialeknya Quran itu menggunakan Quraisy. Itu masalah pertama poinnya. Maka kalimat bismi itu bukan bermakna nama atau sebutan, tidak. Karena daripada dialek saja sudah menjelaskan dia menggunakan huruf ba, bukan huruf alif. Alif itu dia punya isyarat, tidak ada gerakan bibir mengatuk kemudian membuka. Nah, sekarang kita pahami maknanya. Bismi itu menjelaskan mengatup itu dari tiada, membuka menjadi ada. Lalu ada hembusan tak? Ada. Mana hembusannya apa? Nah, kehidupan artinya Allah mengadakan dari tiada dan menghidupkan segala sesuatu. Nah, lalu millah, dan melekatkan atau mengikat segala sesuatu atau menyempurnakan segala sesuatu yang langsung daripada Allah. Nah, mana mim di sini itu mengisyaratkan yang dimaksudkan Allah itu adalah ruh itu sendiri. Tapi disebut mim. Kenapa mim? Karena dia menyatakan sifat ruh. Sifat ruh itu adalah kudus. Kudus ini apa? Yang terpuji. Lalu kita lihat lagi. Lalu sambung dengan alif lam ra. Alif lam ra itu simbol. Lalu menjelaskan apa dalam alif lam? Ruh. Jadilah Rahman dan Rahim itu sifat-sifat ruh yang melekat pada ruh. Maka kalimat Rahmanir-Rahim. Nah, lalu kita bedah lagi, apa makna wiyahnya? Ruh itu apa? Sebagai apa? Maka kita lihat innama amruhu iza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah meletakkan kun, itulah ruh yang pertama kali Allah ciptakan. Jadi kata Allah, maka otomatis Allah menghendakinya dengan ruh itu, maka ruh dengan kehendak Allah membentuk segala sesuatu, termasuklah cahaya, termasuk di atas cahaya, termasuklah jiwa, termasuklah nyawa, termasuklah jasad, termasuklah alam semesta ni. Maka kita kenal Rabbi atau Rabbal Alamin, Rabbal atau Rabbi atau Rabba. Maka Rabba itu bukan maknanya Tuhan dan Allah bukan Tuhan. Udah. Jadi kalau orang mengatakan Allah ni Tuhan, dia salah. Dia tidak bisa meletakkan, mengembalikan kepada kemurnian tauhid. Saya jelas mengatakan Allah bukan Tuhan. Kenapa Allah bukan Tuhan? Allah itu yang menciptakan sekalian Tuhan. Makanya gini, bagaimana pula saya bisa mengatakan begitu? Kita selama ini, narasi kita ini, pengetahuan kita ini, kita telah didogma, didoktrin. Kita menggunakan sehari-hari bahasa kita, tapi kita tak pernah mempelajari, mengetahui akar bahasa itu dari mana. Tuhan itu bukan pencipta langit dan bumi. Bagaimana pula engkau bisa mengatakan begitu? Tuhan itu akar bahasanya daripada Sanskrit atau Sanskerta, yang awal bahasanya Tuhyang. Tuhyang itu artinya dewa, ketua dewa dari segala para dewa, atau ketua dari para dewa yang berada di nirwana. Silakan cek bahasanya. Artinya dia bukan satu. Lalu makna Arabnya apa? Ilah. Ya, ilah. Ilahi itu maknawiyah. Ilahi itu apa arti? Sesembahan. Sekarang identik dengan sesembahannya apa? Para dewa. Maka Allah membantahnya, dia bukanlah sesembahan yang dimaksudkan seperti para dewa, ataupun sesuatu yang kita bisa sandarkan ataupun kita pegang, ataupun kita sandarkan segala sesuatunya. Kenapa? Allah sendiri membantahnya. La ilaha illallah. Tidak ada sesembahan itu. Tidak ada Tuhan, yang ada Allah. Kenapa disangkalnya tidak ada sesembahan? Berarti tidak ada Tuhan. Tuhan itu banyak. Tuhan itu dewa. Yang secara paganisme, ini pagan, sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Bisa batu, bisa api, bisa manusia.
Nah, di sini kita harus paham apa itu, bagaimana itu ceritanya. Maka saya katakan sampai sekarang, dari 18 tahun yang lalu, saya tidak pernah dapatkan jawaban dari orang. Kalau orang bisa tahu jawaban, berarti dia mempunyai manuskrip. Wallahi. Kenapa? Karena mereka tak dapat jawaban. Sekarang kalau saya tanya, Arab ni apa? Pasti jawabannya standarnya adalah Tuhan. Sekarang dia sendiri nak ngerti Tuhan tu akarnya dari mana bahasa itu. Lalu Tuhan tu apa? Allah. Nah, kita pun dinarasikan dengan pertanyaan yang salah selama ini. Kita tanya pada anak-anak kita, Tuhan kita siapa nak? Allah. Padahal kalau mau jujur, pertanyaannya benar, yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Bukan Tuhan. Tuhan tu dewa. Tuhan tu ilah, sesembahan. Nah, narasi ini yang akhirnya menjadi polemik karena kita selama ini membangun. Okey, mereka bicara tauhid. Tapi mereka nak mengerti akar bahasa mereka yang selama ini mereka gunakan telah menjadi standarisasi. Telah menyatakan atau menyekutukan atau menduakan Allah atau menyandingkan Allah dengan segala sesuatu. Ini masalahnya. Padahal kalau mereka cermati dalam kalimat tauhid saja, la ilaha illallah, itu dah dibantah. Maka mereka banyak salah paham yang pernyataan saya dahulu mengatakan Allah bukan Tuhan. Ya, tapi Allah lah yang menciptakan sekalian Tuhan, sekalian sesuatu. Termasuklah apa yang mereka tuhankan, apa pun yang mereka jadi sesembahan. Inilah yang benar. Lalu tiba-tiba ada orang marah. Kenapa ente mengatakan Allah bukan Tuhan? Lalu pertanyaan lebih parah lagi. Kenapa? Karena Rabb itu dianggapnya Tuhan. Rabb itu kalau mau diterjemahkan ini, kalau kita melihat dan memahami secara Muhammad Furqan. Karena Muhammad dan Mutasabbihat sudah terbalik di abad ke-5 dan 6 Hijriah. Ada oknum yang membalikkannya. Nah, jadi Muhammad jadi Mutasabbihat yang kita pahami, dan Mutasabbihat jadi Muhammad. Padahal Muhammad, Mutasabbihat. Kan Muhammad adalah pokok-pokoknya Quran. Rabb itu daripada kalimat Ra dulu. Ra ni apa? Ruh. Allah cukup menciptakan atau mengadakan atau menjadikan ruh sebagai pertama kali. Cukup Allah adakan ruh saja. Maka Allah tetap laisa. Dalam surah itu laisa kamitslihi syai'un. Dalam Al-Ikhlas walam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya Allah itu memang tak serupa dan tak sama dengan segala sesuatu, dan segala sesuatu tak akan bisa sama dengan kepadanya. Untuk dia menjadikan sesuatu dan dia tetaplah tidak sama dengan segala sesuatu, maka cukup dia menghendaki kun, maka jadilah ruh. Apa jadi roh tu? Untuk menjadikan fayakun. Nah, kita kenal sekarang yang fayakun ni apa? Terjadilah semesta alam. Maka kalimat Rabb ini digunakan juga oleh para nabi. Kita pun menggunakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Apa mak kalimat Rabbana? Kalau diterjemahkan pada umum yang dipakai, ya Tuhanku, kata dia. Padahal kalimat Tuhan itu dah mengatakan bukan lagi Allah, tapi para dewa. Sedangkan Rabb itu artinya, Ra itu ruh, ya. Karena Allah menciptakan sesuatu daripada ruh. Allah cukup menjadikan ruh, dan ruh dengan kehendak Allah, ruh membentuk segala sesuatu dari makhluk, alam beserta isinya. Ada tak satu tempat, satu makhluk yang luput daripada ruh? Bahkan dari jasad kita sampai jiwa kita, bahkan sampailah nyawa kita, bahkan di dalam, bahkan alam semesta ini, dia tak melepaskan dari kekuasaan Allah, itu ruh. Maka inilah eksistensi Allah. Apa itu? Ruh. Ruh itu eksistensi Allah. Sedangkan Allah secara substansi, dia laisa kamitslihi syai'un. Kalau kita mau bicara kemurnian tauhid, maka saya tidak pernah mengatakan Allah itu Tuhan. Tak pernah. Jadi kenapa? Karena kita memahami akar bahasa itu dari mana. Tak bisa loh kita angkat Allah jadi dewa, dan dewa kita samakan dengan Allah. Tak bisa. Dewa itu banyak. Kemudian Ra tadi ruh. Lalu Ba ni apa? Ba itu bismi. Dalam kalimatnya balad. Maka ada surah Al-Balad. Ada tak? Negeri.
Syarat disebut negeri ada tempat. Itu satu tempat ya. Tempat yang penuh kandungannya. Artinya di situ ada tumbuh-tumbuhannya, ada air, ada api, ada angin, ada tanah. Oke? Ada hewan, ada jin, ya ada makhluk melata, ada apa pun, ada rakyat, ada manusia ya, ada rakyat, ada menteri, ada al-muluk, penguasa atau yang penguasa ya. Tapi sehebat mana pun penguasaan manusia atau manusia yang berkuasa atau pemimpin tadi ini, penguasa tadi ini, dia pun tak luput daripada kekuasaan Allah itu, roh itu sendiri. Nah, inilah alasannya. Maka kalimat Rabb, dimanapun kita hadap, kalau udah bicara Rabb, Rabb itu artinya hubungan secara langsung. Jadi manusia itu terhubung pada Allah langsung, melalui kekuasaan langsungnya pula, yaitu ruh. Maka kalimat Rabb. Contoh, Sulaiman tahu enggak? Allah itu adalah substansinya, Rabb. Substansi Rabb apa? Allah. Ya kan? Sedangkan eksistensi Allah adalah ruh. Itu Rabb itu sendiri. Nah, biar kita paham dulu nih. Kenapa dia menggunakan doa ini? Contoh, salah satunya yang dipakai, ya, dan doa menunjukkan dia minta kekuasaan pada Allah. Rabbi firli wahabli mulkal la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. Rabbi firli itu artinya yang berkuasa atas segala sesuatu. Dan ini juga diterangkan dalam Al-Fatihah ayat kedua. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah dan Rabb tak sama. Alhamdulillah itu artinya segala puji. Yani pantas untuk memuji Allah ni siapa kalau bukan ruh? Karena sifat ruh itu adalah sifat yang terpuji. Kenapa? Alhamdulillah, apabila alif lam ditambah jadi 23, maka menjadi Muhammad. Yang bisa memuji Allah adalah yang terpuji. Itulah sifat pertama yang Allah berikan kepada ciptaan yang pertama. Apa? Ruh. Maka narasinya di situ. Belum kita bahas zat. Tidak ada istilah zat di zaman sahabat. Zat itu barang baru. Zat itu pertama kali digunakan itu oleh pendeta Koptik di Mesir. Lalu 1 abad setelahnya baru digunakan oleh ulama-ulama Muslim. Ini harus jujur, kita tidak bisa bicara kemurnian tauhid kalau bahasa awal pun, bahasa dasar yang kita gunakan hari-hari ini pun kita tak ngerti akar bahasanya dari mana. Udah, kita harus benar-benar paham. Kenapa kita tidak boleh namanya kita terhubung kepada Allah itu langsung. Bahkan Allah sendiri mengatakan, aku lebih dekat dari urat pernapasanmu dan dekatku tak bersentuh. Apa yang Allah maksudkan nih? Eksistensi yang langsungnya, yaitu ruh itu sendiri. Maka tidak boleh ada perantara antara kita dengan Allah. Tidak boleh. Kalau saya dengan Mas harus ada perantara. Karena hukum perantara itu adalah hukum pada hablum minan nas. Dan misalnya masalah rezeki, masalah itu adalah melalui perantara. Bahkan masalah mau mati pun harus perantara. Karena ada hukum sebab. Sebab salah satu perantara. Nah, tapi kalau hubungan kita kepada Allah itu langsung, tidak boleh ada perantara, tidak boleh dibatas oleh sesuatu. Maka kalimatnya Rabbana, ya kan? Rabbana atau Rabbi firli. Pokok kalimat Rabb itu menjelaskan bahwasanya di dalam diri maupun di luar diri kita tak ada satu pun yang luput dalam kekuasaan Allah, yaitu ruh itu sendiri. Ini jawabannya. Maka kalau panjang umur saya jelaskan benda ni. Kalau memang saya meninggal besok lusa ataupun nanti meninggal tak ada fitnah terhadap saya, tolong buka pikiran, pahami dulu akar bahasa kita. Kita ini udah terdogma. Lalu kita dewakan Allah, lalu Allah pun kita samakan dewa. Tuhyang, itulah akar bahasa Tuhan. Jadi jangan sampai disalah kaprakan. Maka kalau kalimat Rabb itu menjelaskan hubungan atau kita langsung. Contohnya apa? Sulaiman berdoa, ya. Dia minta kekuasaan Allah. Kekuasaan sesuatu itu bukan. Bagaimana cara memintanya? Rabbi firli, wahai pemilik atas segala sesuatu atau penguasa atas segala sesuatu. Firli, ampunilah aku. Wahabli, maka berikanlah aku.
mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di, berikanlah aku sebuah kekuasaan yang belum seorang jua pun memilikinya sebelum aku. Hadi min ba'di innaka antal wahhab. Innaka itu artinya mutlak, sungguh mutlak, bukan kira-kira. Ini bicara mutlak nih. Innaka karena ada kaf. Innaka antal. Antal ini atau bicara kekuasaan kepada Allah melalui Ruh itu sendiri. Antal wahhab, sungguh mutlak engkau pemberi. Tidak ada bantahan di sini. Cuman masalahnya sekarang ini orang ini kadang-kadang mau marah ke saya, mau protes ke saya, mau menganggap saya sesat. Cuba pahami dulu akar bahasa. Yang menolak ini bukan saya, Allah sendiri lah menolaknya. La ilaha illallah, tiada Tuhan, tiada sesembahan. Karena yang butuh sesembahan itu adalah para dewa. Tidak percaya, dewa tu ramai, dewa tu banyak. Lihat tradisi orang Hindu. Kalau tidak paham dengan orang-orang Bali, pergi ke India. Atau masih tak ngerti, cari orang-orang pagan. Nah, baru kita ngerti kemudian tauhid itu apa. Nantilah kita bahas secara mukamat furqan. Kita pahami dulu akar bahasa kita hari-hari kita gunakan. Supaya apa? Supaya kita tidak terdogma, tersesatkan dengan pemahaman yang keliru. Karena selama ini pertanyaan udah salah. Contoh, ada orang bertanya kepada saya dulu, ente tahu enggak Allah itu di mana tempatnya? Bagaimana saya mau menjawabnya kalau pertanyaan udah salah? Kalau pertanyaan salah akan menghasilkan jawaban yang salah. Sekarang saya mau nunjuk dengan apa? Dengan tangan, dengan apapun, dengan kayu, dengan apa? Dengan mulut gini, tetap sesuatu. Selama menggunakan tangan itu sesuatu, maka ditunjuk pun sesuatu. Sekarang, kalaupun tidak saya tunjuk, saya jelaskan tempatnya, itu pun sesuatu. Mustahil Allah sama dengan sesuatu, dan mustahil pula Allah mengambil sifat manfaat atas segala sesuatu. Maka Allah cukup jadikan ruh untuk kekuasaannya. Kenapa kita minta ampun? Rabbana atina fid dunya. Dengan apa? Dengan kekuasaan Allah yang langsung itu ruh itu sendiri. Dan tidak ada satupun makhluk dan tempat yang luput dari kekuasaan Allah itu ruh itu sendiri. Begitulah cara berpikir. Maka pentingnya furqan. Furqan itu adalah cara orang bijak atau diajarkan cerdas ataupun diajarkan lurus dalam berpikir, sehat dalam berakal. Kenapa? Karena konsep furqan itu memahami, menemukan perbedaan dalam persamaan yang mustahil sama. Begitulah, insyaallah. Maka kalau saya katakan Allah bukan Tuhan, bukan tak ada landasan. Maka sebelum engkau mau marah ataupun menyinggung ataupun merasa risih dengan pernyataan saya, pahami dulu akar bahasa Tuhan itu apa. Karena landasannya jelas, ilah itu bukanlah Allah. Jadi kita harus paham, oh ini akar masalahnya.